Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam mata kuliah sistem operasi. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan supaya dapat terus mengikuti pembelajaran sistem operasi ini dengan baik. Masih bersama dengan saya, Meriska Devriani, yang akan menemani kalian dalam pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Pada video yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu proses atau bagaimana sih konsep dari sebuah proses. Nah, untuk kali ini kita masuk ke dalam manajemen proses. Jadi apa saja yang akan kita pelajari dalam manajemen proses ini? Yang pertama adalah tentang pengelolaan siklus hidup proses. Kemudian penjadwalan proses dan algoritma penjadwalan proses. Algoritma yang akan kita pelajari yang pertama adalah algoritma FIFO atau first in first out. Kemudian algoritma SJF atau shortest job first, di mana di dalam algoritma SJF ini ada yang bersifat preemptif dan ada yang bersifat non preemptif. Kemudian selanjutnya algoritma round robin dan yang terakhir adalah algoritma priority scheduling. Nah, algoritma priority scheduling ini juga ada yang bersifat preemptif dan non preemptif. Pada video sebelumnya sudah sempat dibahas apa saja operasi yang dapat dilakukan oleh sebuah proses. Beberapa contohnya adalah penciptaan proses, kemudian penghancuran proses, dan juga ada yang namanya pengalihan proses. Nah, untuk yang pertama ini akan kita bahas adalah tentang penciptaan proses. Jadi penciptaan, kemudian penghancuran dan juga pengalihan itu termasuk ke dalam pengelolaan siklus hidup proses. Untuk yang pertama adalah penciptaan proses. Jadi terdapat sejumlah kondisi dan penyebab yang dapat memicu penciptaan proses. Penciptaan proses tersebut dapat dipicu oleh permintaan pengguna untuk menjalankan suatu aplikasi melalui aplikasi sel, baik yang berbasis antarmuka ataupun yang berbasis grafis. Nah, selain itu, proses juga dapat diciptakan oleh suatu proses yang lain yang sedang berjalan. Seperti aplikasi sel yang menciptakan proses aplikasi lain yang diminta oleh pengguna. Proses juga dapat dipicu oleh suatu eksekusi batch seperti eksekusi shell script. Nah, di dalam penciptaannya terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui. Yang pertama, sistem operasi akan membangkitkan suatu nomor identitas atau ID yang unik untuk proses yang diciptakan. Setelah itu, sistem operasi akan membuat suatu rekaman data dengan nomor ID tersebut dan menyisipkan rekaman tersebut pada suatu struktur data di memori utama yang disebut dengan tabel proses. Setelah itu, sistem operasi mengalokasikan ruang memori utama untuk menyimpan image proses atau citra proses yang terdiri atas bagian kode program, stack, dan PCB. Selanjutnya, sistem operasi akan melakukan inisialisasi PCB proses yang diikuti dengan proses yang terakhir, yaitu menyisipkan PCB proses ke antrian ready dan mengubah status proses menjadi ready. Selanjutnya adalah penghentian proses. Pada video yang sebelumnya, kita sudah bahas tentang siklus hidup proses. Di sana telah dijelaskan apa saja sih hal-hal yang dapat menghentikan suatu proses. Jadi penghentian proses yang normal itu terjadi karena aplikasi memang telah selesai dieksekusi. Kemudian adanya kondisi kesalahan serta hal-hal yang tidak dikehendaki juga dapat menyebabkan proses dihentikan secara paksa. Nah, dalam penghentian proses secara normal, langkah-langkah yang dilakukan oleh sistem operasi antara lain mengembalikan hasil keluaran ke proses induk atau parent prosesnya, yaitu proses yang menciptakan proses yang bersangkutan. Kemudian menghapus rekaman proses di semua antrian dan di tabel proses.
Lalu, sistem operasi akan menghapus PCB serta image proses tersebut. Dalam penghentian proses, semua sumber daya yang digunakan seperti berkas ataupun perangkat input-output dibebaskan ataupun dikembalikan ke dalam sistem operasi. Setelah proses penghentian tersebut, sistem operasi akan melakukan penjadwalan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Selain penciptaan dan penghentian proses, sistem operasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengalihan eksekusi proses atau kita istilahkan dengan proses switching. Ketika suatu proses yang sedang running sudah habis jatah waktu eksekusinya, maka sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalihkan eksekusi ke proses yang lainnya. Proses pengganti akan diseleksi menggunakan routine scheduler, sedangkan pengalihan eksekusinya dilakukan menggunakan rutin yang disebut dengan dispatcher. Pada bagian ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengalihkan eksekusi proses. Nah, untuk penjadwalan prosesnya akan kita bahas pada video-video yang selanjutnya. Pengalihan eksekusi suatu proses ke proses lainnya dapat disebabkan karena suatu proses meminta operasi input-output, misalnya saja pembacaan berkas, atau juga menunggu suatu event, misalnya menggunakan inputan keyboard atau pergerakan mouse dari pengguna komputer, atau juga karena terjadi kesalahan eksekusi proses ataupun jatah waktu eksekusinya sudah habis. Secara teknis, pengalihan proses dapat disebabkan aksi dari proses itu sendiri ataupun aksi dari luar. Contoh aksi dari luar adalah terjadinya interupsi. Sementara aksi dari dalam seperti pemanggilan layanan sistem operasi ataupun terjadinya trap, yaitu eksekusi proses yang menghasilkan kondisi kesalahan. Oke, kita bahas ya, apa saja sih penyebab pengalihan proses. Jadi yang pertama itu adanya interupsi. Interupsi disebabkan oleh aksi eksternal, misalkan oleh perangkat input-output, pewaktu, ataupun kesalahan akses dari memori utama. Munculnya interupsi tidak bergantung pada proses yang pada saat itu sedang running. Pada saat muncul, kendali lebih dulu diserahkan ke interrupt handler atau rutin penanganan interupsi. Secara umum, rutin tersebut akan terlebih dahulu melakukan penyimpanan konteks prosesor atau prosesor konteks, yaitu isi seluruh register prosesor pada saat tersebut ke PCB proses. Seperti yang dapat kalian lihat di sini, ada beberapa contoh interupsi. Yang pertama adalah interupsi waktu atau clock interrupt. Interupsi ini digunakan untuk memeriksa pemakaian jatah waktu penggunaan prosesor. Jika jatah waktu telah habis, maka prosesor akan dialokasikan ke proses yang lainnya. Kemudian ada interupsi input-output. Interupsi ini dilakukan oleh perangkat input-output untuk menginformasikan selesainya operasi input-output ataupun adanya data baru dari perangkat input-output. Yang ketiga adalah interupsi kesalahan memori. Interupsi ini umumnya terjadi ketika prosesor mencoba mengakses alamat logika yang datanya belum disalinkan ke memori utama. Ketika interupsi ini terjadi, rutin penanganannya akan menyalin page atau segmen yang hendak diakses tersebut ke memori utama. Atau dengan kata lain, sistem operasi menggunakan interupsi seperti ini untuk mengelola penyalinan page atau segmen proses dari memori maya ke media sekunder ke memori utama. Penyebab yang selanjutnya adalah trap. Trap adalah interupsi yang dipicu oleh terjadinya kesalahan eksekusi ataupun kondisi-kondisi khusus dari proses yang sedang running. Ketika kesalahannya fatal, maka dilakukan pengalihan eksekusi ke proses lain atau yang disebut dengan proses switching. Jika tidak fatal, sistem operasi dapat memberi peringatan ke pemakai atau menjalankan prosedur pemulihan dan kemudian melanjutkan eksekusi proses tersebut. Nah, yang selanjutnya ada supervisor call atau system call. Jadi supervisor call atau system call ini merupakan pemanggilan layanan sistem operasi oleh proses yang sedang running. Penggunaan system call menyebabkan aliran eksekusi berpindah ke kode instruksi kernel sistem operasi. Eksekusi kode instruksi kernel ini dapat menyebabkan terjadinya pengalihan proses.
Pada gambar ini kalian dapat melihat contoh tahapan pengalihan proses, misal dari P0 ke P1 dan kembali lagi ke P0. Pada saat proses switching terjadi, sistem operasi menyimpan atau membackup konteks prosesor dari proses yang sedang running, yaitu P0, ke PCB proses tersebut, yaitu PCB 0. Konteks prosesor di sini itu adalah isi dari seluruh register prosesor. Kemudian sistem operasi memperbaharui isi PCB, yaitu PCB yang ke-0, termasuk mengubah status eksekusinya ke status block ataupun ready. Selanjutnya PCB 0 dipindahkan ke antrian yang sesuai, yaitu antrian ready, jika status proses beralih ke status ready ataupun ke salah satu antrian input-output jika proses beralih ke status block. Setelah itu sistem operasi melakukan dispatch ke proses lainnya, misalkan P1, dengan memperbaharui PCB proses baru yaitu P1, termasuk mengubah status eksekusinya menjadi running. Kemudian sistem operasi memperbarui isi struktur data manajemen memori yang berkaitan dengan proses baru, yaitu proses P1. Dan yang terakhir, sistem operasi akan menyalin atau merestore konteks prosesor yang tersimpan di PCB proses baru, yaitu PCB 1, ke prosesor dan mulai mengeksekusi kode instruksi P1. Jika jatah eksekusi proses P1 telah habis dan tidak ada proses lain dalam sistem selain P0, maka prosesor akan dialihkan kembali ke P0 mengikuti langkah-langkah di atas. Nah, langkah yang paling penting itu adalah menyimpan konteks prosesor P1 ke PCB 1 dan menyalinkan kembali atau merestore konteks prosesor P0 yang tersimpan dalam PCB 0 ke prosesor. Mekanisme backup dan restore konteks prosesor memungkinkan suatu proses dapat melanjutkan eksekusinya dari titik terakhir sebelum terjadi interupsi ataupun blocking. Nah, jadi seperti itu ya proses pengalihan si proses. Nah, untuk penjelasannya itu dapat kalian lihat di sini juga secara singkat. Selain mengelola siklus hidup proses, sistem operasi bertanggung jawab untuk melakukan penjadwalan proses. Sistem operasi modern umumnya menggunakan sistem multitasking, yaitu sistem yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sejumlah proses secara konkuren. Untuk mendapatkan efek konkuren, maka sistem operasi bertugas melakukan penjadwalan terhadap proses-proses untuk menggunakan prosesor secara berselang-seling. Kompleksitas algoritma penjadwalan proses yang dibutuhkan oleh setiap sistem komputer berbeda satu sama lainnya. Sebagai contoh, pada sistem operasi mula-mula yang mengeksekusi proses secara batch, tugas penjadwalan proses hanya mengalihkan eksekusi dari proses yang telah selesai ke proses berikutnya yang sudah menunggu. Sedangkan pada sistem mainframe yang menjalankan operasi batch dan juga time sharing sejumlah pengguna lewat terminal, algoritma penjadwalan terus melakukan seleksi dari sejumlah proses dan permintaan layanan secara interaktif dari pengguna. Umumnya, permintaan interaktif dari pengguna akan diprioritaskan dalam algoritma penjadwalan agar memberikan tanggapan waktu atau respon time yang baik dan cepat bagi pengguna. Sementara pada komputer desktop atau PC yang hanya mengakomodasi interaksi dengan satu pengguna pada setiap waktu, algoritma penjadwalan umumnya akan memilih proses sedang dijalankan oleh pengguna dibandingkan proses sistem yang berjalan secara background. Pada sistem komputer yang saling terhubung dan berinteraksi lewat jaringan, proses-proses yang berjalan seringkali berebut waktu untuk memakai prosesor. Sebagai contoh, seorang pengguna sedang mengirim email serta melakukan download berkas dari internet. Dalam kasus ini, urutan penjadwalan akan sangat mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kinerja sistem. Sebagai contoh, jika proses download berkas yang umumnya cukup lama, misalkan membutuhkan waktu 30 detik diprioritaskan, maka waktu tunggu pengiriman email yang sebenarnya hanya membutuhkan waktu 2 detik akan terasa sangat lama sekali, yaitu menjadi 32 detik.
Pengguna akan mendapatkan persepsi bahwa pengiriman email yang lambat sekali, yaitu dari yang seharusnya 2 detik menjadi 32 detik. Namun, jika yang diprioritaskan adalah pengiriman email, maka proses download berkas akan menjadi 32 detik dari yang seharusnya 30 detik. Dari persepsi pengguna, tambahan waktu 2 detik untuk menunggu tidak terlalu terasa dan cenderung dapat lebih diterima. Selain terkait sistem komputer yang digunakan, rancang bangun algoritma penjadwalan perlu memperhitungkan perbandingan antara jumlah proses komputasi prosesor dengan jumlah operasi input-output dari suatu proses. Proporsi keduanya berbeda-beda dari satu proses ke proses lainnya. Sebagai catatan, proses yang sedang melakukan operasi input-output akan berstatus blok dan tidak ikut dalam penjadwalan proses. Proses-proses yang banyak siklus operasi input-outputnya atau disebut dengan input-output bound umumnya memiliki durasi komputasi dan penggunaan prosesor yang singkat. Sementara proses yang sebagian besar siklus hidupnya melakukan komputasi atau disebut dengan compute bound, proporsi operasi input-outputnya sangat kecil. Pada sistem yang demikian, prioritas diberikan kepada proses yang input-output bound. Jadi, begitu proses yang input-output bound beralih ke status block atau ready, sistem operasi segera menjadwalkannya dan kemungkinan proses tersebut kemudian akan memanggil operasi input-output berikutnya. Dengan demikian, kesinambungan dari proses input-output bound tetap terjaga. Sedangkan selama proses operasi input-outputnya, sistem operasi dapat jadwal proses-proses yang compute bound. Cara yang demikian dapat meningkatkan keluaran persatuan waktu atau throughput sebuah proses secara keseluruhan. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penjadwalan proses dan juga apa saja komponen-komponen dari penjadwalan proses. Penjadwalan proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Penjadwalan bertugas memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Nah, untuk menjalankan penjadwalan proses, sistem operasi membutuhkan beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah antrian penjadwalan atau scheduling queue. Antrian penjadwalan meliputi antrian yang berisi proses-proses yang siap dieksekusi dan proses-proses yang menunggu layanan operasi dari suatu perangkat input-output. Komponen yang kedua adalah penjadwal atau scheduler. Selain antrian, komponen lain dari penjadwalan proses adalah rutin penjadwal atau scheduler. Penjadwal berupa rutin program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi prosesor. Jadi scheduler ini bisa memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama itu adalah penjadwal jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas untuk menyeleksi proses mana yang akan dijalankan di antara proses-proses yang ada di antrian ready. Penjadwal jangka pendek dijalankan setiap kali terjadi pengalihan eksekusi proses dengan tujuan memilih proses berikutnya yang akan dieksekusi oleh prosesor. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Jika ruang memori utama tidak cukup untuk proses yang sedang dieksekusi, maka sistem operasi akan melakukan swapping, yaitu memindahkan image proses lain dari memori utama ke memori maya yang berada pada memori sekunder seperti disk. Umumnya yang dikorbankan untuk swapping adalah proses yang berstatus block yang sedang menunggu suatu event ataupun selesainya suatu operasi input-output. Ketika event ditunggu terjadi, maka image proses yang sudah di-swapping ini harus dikembalikan semula ke memori utama. Penjadwal jangka menengah menyeleksi proses yang akan di-swapping atau istilahnya itu swap out dan menyeleksi proses yang akan dikembalikan ke memori utama atau istilahnya adalah swap in. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penjadwal jangka panjang atau long term scheduler atau job scheduler. Penjadwal jangka panjang berfungsi menyeleksi proses yang akan dialokasi ke memori utama dan disisipkan pada antrian ready. Dalam beberapa sistem operasi, proses yang baru diciptakan diinisiasi dalam kondisi swap out pada memori maya. Komponen yang ketiga adalah dispatcher. Dispatcher ini adalah suatu rutin sistem operasi yang berfungsi untuk melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang terseleksi oleh short term scheduler.
Rutin ini memindahkan isi register prosesor, konteks prosesor, ke PCB proses yang dihentikan, kemudian mengubah statusnya menjadi ready. Kemudian menginisiasi isi register prosesor menggunakan konteks prosesor yang tersimpan dalam PCB proses terpilih. Durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengalihan atau switching disebut dengan dispatch latency. Nah, dalam melakukan penjadwalan proses, sistem operasi mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antara lain adalah yang pertama itu keadilan atau fairness. Proses-proses harus diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu prosesor secara adil. Namun tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. Selain itu, perlu dipastikan tidak terjadi starvation, yaitu terdapat proses yang tidak terlayani dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah efisiensi. Ini berhubungan dengan prosesor utilization. Penjadwalan menjaga agar prosesor terpakai secara terus-menerus selama masih ada proses yang aktif di antrian ready. Umumnya, proses-proses yang sedang menunggu inputan pengguna ataupun operasi input-output akan diblok dan berstatus blok, sehingga tidak ikut dalam penjadwalan proses dan tidak memboroskan siklus hidup prosesor. Selanjutnya, waktu tanggapan atau respon time. Waktu tanggapan diusahakan seminimal dan sependek mungkin. Respon time pada sistem interaktif adalah durasi waktu antara pengguna memberikan input dengan sistem operasi memberikan output atau umpan balik pada pengguna. Faktor ini disebut juga dengan terminal respon time. Pada sistem real time, respon time merupakan durasi antara terjadinya suatu kejadian atau event, baik eksternal maupun internal, dengan saat sistem memberikan tanggapan, sehingga sering juga disebut dengan event response time. Yang selanjutnya adalah waiting time. Pada lingkungan sistem komputer konkuren berprosesor tunggal, dalam suatu waktu hanya satu proses yang running, sedangkan proses-proses lainnya menunggu di antrian ready. Nah, waiting time merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Secara umum, algoritma penjadwalan yang baik menghasilkan rata-rata waiting time yang kecil untuk seluruh proses. Kemudian turnaround time. Terjadinya penjadwalan menyebabkan waktu total yang dibutuhkan suatu proses untuk menyelesaikan tugasnya menjadi lama, karena harus menunggu jika prosesor sedang dijadwalkan untuk proses yang lainnya. Turnaround time merupakan durasi waktu dari saat suatu proses mulai aktif dalam sistem sampai proses tersebut selesai. Turnaround time merupakan hasil penjumlahan antara durasi eksekusi proses, durasi menunggu di antrian ready, serta durasi proses terblok. Durasi proses terblok tergantung pada faktor luar seperti operasi input-output, interval penekanan keyboard oleh pengguna, sehingga umumnya tidak diperhitungkan dalam menganalisa suatu algoritma penjadwalan. Sama halnya dengan waiting time, umumnya rata-rata turnaround time yang lebih kecil itulah yang menjadi sasarannya. Oh iya, ada satu lagi yang lupa tidak tertulis, yaitu adalah throughput. Throughput ini merupakan rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Algoritma penjadwalan yang baik memiliki nilai throughput yang tinggi. Ini artinya algoritma penjadwalan harus memastikan prosesor bekerja terus-menerus serta meminimalkan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penyelesaian tugas proses seperti proses switching. Jika proses switching terlalu sering terjadi, berarti waktu prosesor banyak tersita untuk melakukan backup atau restore konteks prosesor dan bukannya mengeksekusi kode instruksi proses. Faktor-faktor di atas umumnya saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, untuk mendapatkan throughput yang tinggi, proses switching perlu diminimalkan. Tetapi hal tersebut dapat berdampak pada lambatnya waktu tanggap atau respon time bagi pengguna. Nah, penentuan faktor mana yang menjadi prioritas sangat bergantung dari jenis sistem komputernya. Misalkan pada sistem yang interaktif, multi-user maupun real-time, faktor respon time menjadi faktor yang paling diprioritaskan dalam merancang algoritma penjadwalan proses. Sementara pada sistem batch yang mengeksekusi proses-proses secara sekuensial, faktor throughput dan proses utilization menjadi faktor yang paling diutamakan. Strategi penjadwalan proses secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu penjadwalan yang bersifat non-preemptif dan preemptif. Kita bahas dulu untuk yang non-preemptif. Pada strategi ini, begitu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor.
Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai, baik secara normal maupun abnormal. Strategi ini sebenarnya membahayakan sistem dan proses lain, sebab jika proses yang sedang berjalan mengalami kegagalan, crash, atau looping tak berhingga, maka sistem operasi menjadi tidak berfungsi dan proses lain tidak mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Strategi penjadwalan non-preemptif umumnya digunakan pada sistem batch atau sekuensial. Strategi yang kedua adalah strategi preemptif. Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lainnya dapat mengambil alih eksekusi proses tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting, terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan prosesor secara cepat. Sebagai contoh adalah sistem real time, di mana jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani, maka dapat berakibat fatal. Contoh lainnya adalah sistem interaktif time sharing, di mana pengguna sistem mengharapkan tanggapan yang cepat dari sistem. Secara umum, sistem konkuren seperti sistem operasi yang multitasking lebih menghendaki sistem penjadwalan yang bersifat preemptif. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih yang memicu terjadinya penjadwalan proses? Jadi ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya penjadwalan proses. Yang pertama adalah proses berubah dari status running ke status block. Keadaan ini dapat disebabkan karena proses melakukan sistem call untuk meminta operasi input-output atau input-output request seperti membaca berkas dari disk ataupun scanner, atau karena menunggu suatu event atau interupsi seperti inputan keyboard oleh pengguna. Sistem call tersebut akan mengalihkan proses yang running ke status block dan kemudian memanggil rutin penjadwalan proses atau scheduler untuk memilih proses berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian yang kedua adalah proses berubah dari status running ke ready. Keadaan ini disebabkan proses yang sedang running sudah habis time slice-nya. Pengendalian jatah waktu eksekusi dilakukan oleh suatu pewaktu yang akan melakukan interupsi ke prosesor jika jatah waktu eksekusi suatu proses sudah habis. Rutin penanganan interupsi pewaktu ini selanjutnya akan mengalihkan proses yang running ke status ready dan kemudian memanggil rutin penjadwalan proses untuk memilih proses berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian pemicu yang lainnya adalah proses berubah dari status block ke ready. Ketika permintaan akses input-output ataupun event yang ditunggu oleh suatu proses yang berstatus block telah terpenuhi, maka akan terjadi interupsi. Akibatnya proses yang sedang running akan terhenti dan terjadi pengalihan konteks eksekusi ke rutin penanganan interupsi. Rutin ini akan mengalihkan proses yang meminta akses input-output dari status block menjadi ready, atau dengan kata lain, memindahkan proses tersebut dari antrian input-output ke antrian ready. Pada akhirnya, rutin ini akan memanggil fungsi penjadwalan proses. Coba perhatikan, proses yang terpilih dapat berupa proses yang terakhir running atau proses yang baru dipindahkan ke antrian ready ataupun proses lain yang sudah berada di antrian ready. Yang selanjutnya karena proses terhenti atau terminated. Proses yang terhenti secara normal akan memanggil sistem call exit, sedangkan proses yang berhenti secara abnormal umumnya disertai dengan terjadinya trap. Rutin sistem call exit maupun rutin penanganan trap akan melakukan penghapusan proses dari proses dan diakhiri dengan memanggil fungsi penjadwalan proses. Nah, jadi itulah pemicu terjadinya penjadwalan proses. Yang selanjutnya adalah algoritma penjadwalannya. Jadi algoritma penjadwalan yang akan kita pelajari itu ada 6. Yang pertama adalah algoritma FIFO atau first in first out, atau ada juga yang menyebut first come first serve. Kemudian sorted job first, itu ada 2 strategi ya, ada yang non preemptif dan ada juga yang preemptif. Kemudian algoritma round robin. Kemudian algoritma priority ini juga memiliki 2 strategi, yaitu non preemptif dan priority preemptif. Nah, untuk bagaimana sih cara kerja dari algoritmanya ini akan kita bahas pada video-video yang selanjutnya.
Di dalam manajemen proses juga terdapat komunikasi antar proses. Jadi munculnya konsep sistem operasi multitasking memungkinkan sejumlah proses aktif bersamaan pada suatu sistem operasi. Proses-proses ini pada hakikatnya saling mempengaruhi karena menggunakan prosesor dan memori yang sama. Konsep proses yang memiliki ruang alamat logika yang independen dan terisolasi dari proses lain merupakan salah satu cara agar perebutan terhadap sumber daya tersebut tidak perlu ditangani langsung oleh pemrogram aplikasi, tapi ditangani oleh sistem operasi dan didukung bantuan perangkat keras seperti MMU atau Memory Management Unit. Namun sekalipun demikian, ada kalanya proses-proses yang berjalan tersebut saling bekerja sama sehingga sistem operasi harus menyediakan fasilitas komunikasi antar proses atau IPC, Inter-Process Communication. Nah, komunikasi ini ada dua macam atau ada dua model ya. Yang pertama itu model bertukar pesan atau message passing. Yang kedua adalah model berbagi pakai memori atau share memory. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihat perbedaan dari kedua model tersebut. Pada model yang pertama atau yang A itu adalah model untuk komunikasi menggunakan message passing. Mekanisme dalam komunikasi ini melibatkan intervensi sistem operasi secara langsung. Misalnya, proses A hendak menyampaikan suatu pesan M ke proses B, maka proses A akan mengirimkan pesannya ke kernel sistem operasi. Kemudian diteruskan ke proses B. Jadi yang perlu dicatat di sini, pesan M itu harus mengandung informasi alamat tujuan dari pesan tersebut. Ini sama halnya seperti kalau kita mau mengirim surat ke orang lain. Jadi kita harus mencantumkan pesan dan alamat tujuannya. Kemudian nanti kita sampaikan atau kita berikan surat tersebut ke bagian ekspedisi, nanti kemudian ekspedisi tersebutlah yang akan menyampaikan ke pihak penerima atau orang yang kita tuju. Nah, untuk mekanisme yang kedua itu yang menggunakan share memory. Jadi ini juga melibatkan sistem operasi, namun pelibatannya itu pada saat mengalokasikan memori ke proses-proses yang akan saling berkomunikasi lewat fasilitas ini. Caranya adalah bagian tertentu dari ruang alamat dua proses tersebut dipetakan ke suatu lokasi memori fisik yang sama, sehingga proses-proses tersebut dapat menulis maupun membaca dari lokasi memori ini. Misal nih, proses A mengirimkan pesan dengan cara menulis pesanan di ruang memori bersama. Kemudian proses B menerima pesan tersebut dengan membacanya dari ruang memori yang sama juga. Pengaksesan ke memori bersama ini umumnya membutuhkan sinkronisasi agar tidak terjadi perebutan akses bersamaan yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data yang diakses. Nah, pada model komunikasi message passing itu sebenarnya ada dua jenis model komunikasi lagi, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Pada model komunikasi langsung, alamat identitas atau alamat penerima dinyatakan secara eksplisit dalam sintaks pengiriman pesan. Sedangkan pada komunikasi tidak langsung, pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan menggunakan suatu perantara yang disebut dengan mailbox atau port. Pada komunikasi tidak langsung ini, pengirim tidak menentukan secara rinci proses mana yang menjadi tujuan pesan. Setiap proses yang dapat membaca dari mailbox yang digunakan otomatis dapat menjadi pihak penerima pesan. Adapun ciri-ciri dari komunikasi langsung antara lain, terdapat sambungan yang dapat bekerja secara otomatis antara proses-proses yang ingin berkomunikasi. Kemudian tiap sambungan menghubungkan tepat dua proses, dan antar setiap pasangan proses terdapat tepat satu jalur sambungan. Sambungan dapat bersifat satu arah atau unidireksional maupun biasanya bersifat dua arah atau bidireksional. Sedangkan ciri-ciri komunikasi yang tidak langsung adalah komunikasi antar kedua proses dapat terjadi jika dua-duanya memiliki akses ke suatu mailbox yang sama. Tiap mailbox dapat menghubungkan lebih dari dua proses dan dimungkinkan terdapat lebih dari satu sambungan untuk setiap pasang proses yang hendak berkomunikasi. Setiap sambungan akan menggunakan suatu mailbox. Kemudian sambungan dapat bersifat satu arah tetapi umumnya bersifat dua arah.
Oke, jadi inilah kurang lebih pembahasan tentang manajemen proses. Tapi ingat, ini belum selesai ya, karena untuk pembahasan tentang masing-masing algoritma proses akan dibahas pada video-video berikutnya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk selalu dapat update-update video terbaru tentang sistem operasi atau juga video tentang pembelajaran yang lainnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat memahami tentang manajemen proses. Oke, kita sudah di penghujung sesi kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatian dan semangatnya. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung menanyakan melalui WhatsApp pribadi atau juga ke WhatsApp grup. Sampai bertemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.